Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prakoso. Kali ini kita akan membahas tentang materi resolusi konflik sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas sedikit apa itu konflik sosial. Nah, secara sederhana, konflik yaitu saling memukul atau fighter. Itu secara sederhana, namun secara umum, konflik yaitu suatu proses sosial di antara dua pihak atau lebih. Ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, itu disebut konflik sosial. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik merupakan suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi atau sedang dihadapi dengan individu lain. Nah, upaya ini dilakukan untuk menciptakan perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, itu disebut resolusi konflik. Lalu, kenapa konflik bisa terjadi? Konflik dapat muncul karena adanya perbedaan cara sudut pandang di antara pihak-pihak yang berkonflik gitu. Misalkan sudut pandang si A tentang sesuatu beda dengan sudut pandang B tentang sesuatu yang sama gitu. Nah, itu bisa terjadi konflik karena tidak ada samaan. Itu dia. Sehingga resolusi konflik ini penting adanya dan dapat diharapkan mengurangi atau menghindari terjadinya konflik. Kondisi yang seperti ini dapat menciptakan perdamaian di antara anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat sangat penting nih untuk menghindari terjadinya kekerasan ataupun konflik. Dan ada beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik. Di antaranya sebagai berikut nih. Yang pertama itu ada kemampuan orientasi. Nah, kemampuan orientasi ini kemampuan pemahaman individu dalam melihat konflik tersebut gitu. Bagaimana konflik itu bisa terjadi gitu. Nah, itu merupakan kemampuan orientasi, itu kemampuan berpikir lebih mirip seperti kemampuan berpikir kritis. Nah, itu kemampuan orientasi. Selanjutnya yaitu kemampuan perspektif. Nah, kemampuan perspektif yaitu kemampuan dari cara sudut pandang kita dan menjadi orang lain gitu. Sehingga kita tidak hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Kita melihat dari sudut pandang orang lain yang melihat sesuatu yang sama gitu. Sehingga bisa mengurai terjadinya konflik. Nah, itu merupakan salah satu kemampuan yang penting, yaitu kemampuan perspektif. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kemampuan emosi. Nah, kemampuan emosi yaitu kemampuan mengelola emosi yang ada di dalam diri kita, yaitu mengelola emosi-emosi negatif seperti emosi marah, takut, frustasi, dan lain-lain. Nah, itu disebut kemampuan emosi. Dan yang keempat yaitu kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan ini bisa disebut mendengarkan orang lain, memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami gitu, serta meresum atau menyusunnya ulang nih pernyataan yang bermuatan emosional tadinya tuh ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional sehingga menghindari terjadinya konflik. Itu kemampuan komunikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan ini sebenarnya mirip-mirip dengan kemampuan orientasi tadi yang pertama. Karena kemampuan berpikir kritis ini dalam resolusi konflik yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi atau menganalisis suatu konflik yang sedang dialami gitu. Nah, itu merupakan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik dengan berbagai macam jalan alternatif gitu. Jalan keluar alternatif. Maksudnya ketika konflik itu sedang terjadi gitu, ketika kita mempunyai kemampuan berpikir kreatif, itu akan timbul di pikiran kita dan kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik itu atau jalan keluar alternatif yang mana yang akan kita pilih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, itu dia kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu dia tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan untuk resolusi konflik sosial. Jadi intinya resolusi konflik itu penting menurut saya pribadi, karena itu merupakan salah satu cara untuk mencegah atau menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.
apapun dimanapun, dan kita seharusnya bisa atau dapat mempunyai kemampuan-kemampuan tadi seperti kemampuan orientasi, kemampuan perspektif, kemampuan emosi, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif agar kita bisa menyelesaikan apapun konflik yang terjadi gitu. Karena kita hidup tidak bisa dihindari karena konflik itu terjadi setiap hari, dan konflik itu pasti terjadi karena syarat perubahan itu ya terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Itu dia tadi materi tentang resolusi konflik dari saya, Agung Prakoso. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha menyingkirkan pihak dengan sederhana, konflik sosial. A few moments later. Proses individu untuk apa itu tadi lupa gue, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kali ini kita akan membahas kenapa gue